Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, al-kaisu man dana nafsahu wa 'alima wa 'amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kembali Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik sehingga kita masih sempat untuk menghadiri kajian rutin kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, idola kita, guru terbaik kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, keluarga beliau, ahli bait beliau, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas akidah, di atas manhaj, di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali sepenggal kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kisah ini kisah penuh dengan ilmu, penuh dengan pelajaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau bagian dari kelompok orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Ya, kalau yang lainnya mungkin hanya sebatas mencaci maki, Umar bin Khattab lebih dari itu. Beliau sering menyiksa dengan cambukan, dengan pukulan, dengan tinju dan seterusnya. Puncak-puncaknya Umar bin Khattab
ketika dia cemburu melihat orang-orang kafir musyrik Mekah setiap hari semakin banyak yang masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau pun sama merasa sakit hati seperti kelompoknya Abu Jahal, sehingga beliau nekat ingin membunuh Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Ada seorang Bani Makhzum sampai bertanya kepada Umar bin Khattab, sudah kelihatan dari mukanya garang, sudah menghunus pedang. Ditanya, aina ta'midu ya Umar, hendak kemana engkau wahai Umar? Umar tanpa basa-basi langsung menjawab, uridu an aqtula Muhammadan, aku akan membunuh Muhammad. Bayangkan Pak, Umar bin Khattab tidak mencaci maki Rasulullah, tapi langsung to the point, ingin membunuh Muhammad sebagai bentuk rasa kecewa. Lalu kemudian seorang dari Bani Makhzum tadi bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, kaifa ta'manu min Bani Hashim wa min Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammadan? Apakah engkau merasa aman wahai Umar bin Khattab? Kau kan tahu yang namanya Muhammad yang akan engkau bunuh itu berasal dari Bani Hashim, kaubilah yang sangat disegani di kota Mekah, dan juga Bani Zuhrah. Apakah kamu tidak takut? Kira-kira begitu ya. Lalu Umar menjawab, ya, semakin menantang. Ya, Umar mengatakan, ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladzi anta kumta alaihi. Ya. Rasa-rasanya kamu ini sudah condong kepada agama baru. Ini jawaban Umar. Ya, bukannya ciut, tapi justru malah nantang balik. Dan engkau telah meninggalkan agamamu yang dulu. Ya. Sempat dialog ya, antara seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Lalu kemudian berkata kepada Umar, afala adulluka alal ajabi ya Umar, inna ukhtaka wa khanataka qad sabawa wa taraka dinaka alladhi anta alaihi. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Umar sesuatu yang akan membuat kamu terkejut? Sungguh adik perempuanmu dan iparmu sudah menjadi penganut agama baru dan meninggalkan agama yang kau anut. Setelah mendengar itu, Umar naik pitam, ya, marah. Lalu kemudian mencari di mana adiknya berada, mencari adiknya dan iparnya. Dan Umar menemukan mereka sedang dibacakan lembaran-lembaran Al-Quran oleh seorang mubalik, muridnya Rasulullah SAW yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Ya, meskipun Al-Quran belum selesai diturunkan, tapi Rasulullah sudah mengkader para mubalik. Di antaranya adalah Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini sudah sering datang kepada adiknya Umar bin Khattab dan suaminya, adiknya yang bernama Fatimah binti Al-Khattab, ya, adik kandungnya. Ketika Umar bin Khattab sudah sampai ke tempat adiknya,
langkah kakinya terdengar oleh Habab. Habab ini ketakutan. Dia langsung sembunyi ke belakang rumah adiknya Umar bin Khattab. Lalu kemudian dengan cepat adiknya Umar bin Khattab menutup lembaran Al-Quran, takut ketahuan Umar. Dan sebenarnya Umar sudah mendengar, cuman mungkin kurang jelas. Jadi Habab sudah membacakan surat Toha di depan adiknya Umar dan suaminya. Lalu kemudian bertanya kepada 3 orang tadi, cuman Habab berada di belakang rumah, takut dengan Umar. Ma hadhil hainamatu allati sami'tuha indakum. Kalian ini berbisik-bisik apa? Umar langsung to the point nanya. Kemudian adiknya menjawab, ma ada hadisan tahaddasnahu bainana. Wahai abangku, tidak ada apa-apa. Kami sekadar ngobrol biasa, kami sekadar bincang-bincang saja. Kalau terus terang nggak berani. Adiknya tahu persis siapa abangnya. Lalu kemudian Umar langsung mensidang, fala'allakum qad sabautuma. Kayaknya kalian ini sudah masuk agama baru gitu ya. Umar sudah tahu. Lalu kemudian adik iparnya, suami dari adiknya Umar bin Khattab, mencoba untuk mendakwahi, memberikan nasihat. Ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinika. Bagaimana pendapat wahai Umar jika kebenaran itu ada pada selain agamamu? Mendengar dakwah dari adik iparnya, Umar marah. Awasaba Umaru ala khanatihi wa ta'ahu wat'an syadidan. Lalu kemudian Umar meloncat, adik iparnya diinjak-injak dengan kakinya karena marahnya. Jadi Umar gak mau didakwahi oleh adik iparnya, diinjak-injak, Pak. Ucapan dibalas dengan fisik. Faja'at ukhtuhu farafa'at an jawdiha. Setelah jatuh adik iparnya, lalu kemudian datang istrinya membantu untuk mengangkatnya. Habis tumbang, diinjak-injak, membantu suaminya diangkat. Fanafahaha nafhatan biyadihi. Lalu kemudian Umar tidak cukup menginjak-injak adik iparnya, Umar menampar adik kandungnya sendiri. Pada mia wajhuha, sampai keluar darah dari wajah adiknya. Bayangkan adik sendiri ditampar. Betapa garangnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Lalu adiknya walaupun sudah ditampar, beliau tetap berusaha mendakwahi abangnya. Adiknya mengatakan, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Umar, wahai abangku, jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, falamma ya'isa Umaru wa ra'a ma bi ukhtihi minad dami nadama wa istahya
Ketika Umar merasa putus asa, jadi adiknya kekeh ya, tidak mau kalah begitu saja. Walaupun sudah ditampar oleh abangnya, adiknya tetap berusaha untuk mendakwahi abangnya, mendakwahi Umar bin Khattab. Ketika Umar merasa putus asa, melihat adiknya berdarah, ia pun menyesal dan malu. Ya, bagaimana tidak malu menampar seorang wanita, adiknya lagi. Untuk menebus rasa malu tadi, menyesal juga setelah menampar adiknya, Umar mengatakan, "Uqtuni hadzal kitab alladzi indakum fa'aqra'uhu." Berikan kitab yang kamu pegang wahai adikku, aku pun ingin membacanya. Ya. Lalu adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tegas mengatakan, "Innaka rijsun." Wahai abangku, sungguh engkau itu masih najis. Maksudnya adalah belum mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak pantas memegang mushaf Al-Qur'an. Adiknya memberikan penjelasan, wala yamassuhu illal mutahhirun. Tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang telah suci. Suci maksudnya sudah bersahadat. Nah, sebelum bersahadat itu ada amalan sunnah, yaitu mandi. Ini sunnah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Adiknya menyuruh abangnya, "Kum waqtasir." Wahai Umar, silahkan kamu mandi dulu. Ya. Faqama waqtasala, lalu kemudian Umar mandi. Setelah mandi selesai, ditunggu sama adiknya. Summa akhadhal kitaba faqara. Lalu kemudian Umar pun membaca lembaran-lembaran yang dipegang adiknya tadi. Ya. Beliau urut dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, baca. Ya. Jadi orang Arab walaupun tidak ada harokatnya, mereka pintar membaca Arab gundul. Ya, mereka tidak belajar secara masuk sekolah. Mereka punya feeling yang kuat bagaimana cara membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan gundul. Jadi dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Umar pun merasa takjub karena baru pertama kali. Ya. Beliau membaca kalimat itu dengan penuh penghayatan, paham apa yang dibaca. Beda dengan kita, karena kita baca Bismillah saja, hati kita kayak nggak terasa apa-apa gitu. Umar bin Khattab langsung merasa disetrum gitu ya. Beliau sampai mengatakan, "Asmaun thayyibatun thahiratun." Ini adalah nama-nama yang baik dan suci. Terus dibaca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampailah ayat yang ke-14 yang berbunyi, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan benar selain aku. Sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Jadi Umar bin Khattab memahami betul ayat demi ayat, menyentuh batinnya sampai ke dalam, lalu kemudian akhirnya dia jujur dan mengatakan, "Ma ahsana hadzal kalam wa akramahu." Betapa indahnya lembaran-lembaran Al-Quran ini, betapa mulianya. "Daluni ala Muhammadin." Kalau begitu bawa aku ke tempat Muhammad langsung. Ya, begitu hidayah sudah masuk, tanpa basa-basi, bawa aku ke tempat Muhammad. Setelah mendengar ucapan ini, Habab yang tadinya bersembunyi di belakang rumah, wah ini sudah ada tanda-tanda positif Umar, kelihatannya mau masuk Islam. Lalu keluarlah Habab.
Padahal dia seorang pembalik, tak berani menghadapi Umar. Karena situasinya sudah tidak tegang lagi, beliau mengatakan kepada Umar, "Abshir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam lailatal khamis." Bergembiralah wahai Umar, sungguh aku berharap engkaulah orang yang dimaksud di dalam doanya Rasulullah SAW pada malam Kamis. Beliau menirukan doa yang diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma ya Allah, a'izza, muliakan Islam bi Umar ibn al-Khattab, dengan Umar bin Khattab, wa Abi Jahlin bin Hisham, dan Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah SAW fid dari allati fi asli Safa. Pada saat Umar diberitahu oleh Habab, Rasulullah sedang berada di rumahnya di kaki bukit Safa. Fa akhadha Umaru saifahu fatawassahahu summa intalaqa hatta atad-dar. Lalu kemudian Umar mengambil pedangnya. Jadi zaman dulu seorang laki-laki itu kemana-mana bawanya pedang, ya, bawanya pedang. Lalu kemudian pedangnya diacungkan, gitu ya, ke atas. Seram pokoknya ya. Siapa yang menghalangi yang tebas ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab berangkat, sampailah tiba di tempat Rasulullah SAW. Lalu kemudian menutup pintu. Ya. Ada seorang penjaga ngintip di balik celah rumahnya Rasulullah SAW yang mengawasi kedatangan Umar yang membawa pedang. Lalu kemudian mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Di saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Faqala lahum Hamzatu, Hamzah bertanya kepada mereka, malakum, ada apa? Apa yang kalian intip dari celah pintu? Qalu, mereka menjawab, Umar yang datang wahai Hamzah. Lalu kemudian Hamzah mengatakan, fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Jika Umar datang dengan niat baik, kita bantu dia. Tapi jika dia datang dengan niat jahat, kita bunuh dia rame-rame dengan pedangnya sendiri. Ya, ini Hamzah ya. Hamzah memang begitu. Karakternya ada kemiripan dengan Umar. Yang orangnya tegas ya, tanpa basa-basi. Jadi dua tokoh Quraisy, Hamzah dan Umar ini memiliki hampir 11-12 ya. Memiliki kepribadian militer ya. Jadi tegas tanpa basa-basi. Rasulullah SAW pada saat itu sedang menerima wahyu. Ya, setelah bertemu dengan Umar di ruang khusus, ya. Fa akhadha bi jami'i saubihi wa hamaili sayfi jabadahu jabdatan syadidatan. Ya. Rasulullah mencengkram kerah bajunya Umar, ya, dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras sambil mengatakan, ama anta muntabihan ya Umar, apakah kamu tidak berhenti dari tindakanmu wahai Umar? Ya. Rasulullah lalu kemudian melanjutkan, yanjilullahu bika minal hijri wan nakali ma nazala bil Walid bin Mughirah. Wahai Umar, Allah bisa saja menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu seperti yang telah terjadi kepada Al-Walid Al-Mughirah. Allahumma hadza Umar
ya Allah inilah Umar. Rasulullah mendoakan, Allahumma aizal Islam, ya Allah muliakan Islam, bi Umar ibn al-Khattab, dengan Umar bin Khattab. Ya. Seketika itu pula Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ini membuat Rasulullah terkejut. Ya, karena Rasulullah nggak ngerti kalau Umar itu mau masuk Islam. Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah ada di depan, wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang layak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ya, artinya Umar masuk Islam. Faqabaru ahlud dari takbiratan sami'aha ahlul masjid. Seluruh orang yang ada di rumah Rasulullah bertakbir, ya, takbir, gitu ya. Semuanya bertakbir sampai orang-orang yang ada di sekitar masjid mendengar, saking kerasnya suara takbir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi, Umar itu sudah dikenal lama orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Rasulullah belum tahu apa yang ada di dalam hati Umar bin Khattab. Ya. Sampai-sampai Rasulullah memegang kerahnya dan menarik gagang pedangnya. Karena Rasulullah nggak tahu. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah tidak memberitahu, Rasul pun tidak tahu. Artinya Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Seandainya Rasulullah tahu, tentu Rasulullah tidak akan menarik gagang pedangnya dan tidak akan mengatakan, tidakkah kamu takut Allah akan mencelakakan? Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lainnya, sekeras apapun hati manusia, ya, contohnya adalah Umar bin Khattab, dan memang bawaan lahirnya seperti itu. Ya, kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia dengan bawaan lahir masing-masing. Sikap tegas itu sifat Umar bin Khattab. Tidak ada yang bisa meluluhkan hatinya kecuali adiknya sendiri. Ya, jadi orang yang paling berjasa di balik masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah adiknya sendiri, ya, Fatimah binti Al-Khattab. Ya. Seorang mubalik yang bernama Habab tadi, muridnya Rasulullah SAW, takut dengan Umar. Ya, tidak berani mendakwahi Umar. Bahkan adiknya mendakwahi baru beberapa kata langsung diinjak-injak. Ya. Tapi ketika adiknya mendakwahi Umar bin Khattab, walaupun harus kena tamparan dulu sampai berdarah, ya, pada akhirnya Umar bin Khattab merasa malu dengan adiknya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, mengkader para muslimah sehingga mereka kuat, menjadi berilmu, berani menanggung resiko, ini luar biasa. Ya, orang sekeras Umar itu bisa leleh hatinya kalau berhadapan dengan perempuan, dengan adiknya sendiri. Kalau perempuan yang lain nggak berani. Ya. Jadi dibalik kelemahan fisik seorang wanita menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Demikian juga Fir'aun. Fir'aun itu orang yang sangat kejam, yang sangat bengis. Ketika istrinya Asia meminta bayi Nabi Musa pada saat masih bayi, itu juga akan dibunuh, yang ditemukan dari
sungai. Gara-gara siapa tidak jadi dibunuh? Gara-gara istri. Istrinya yang ngomong kepada Fir'aun. Fir'aun tidak jadi membunuh. Jadi Fir'aun itu lemah di hadapan istri. Jadi Nabi Musa selamat gara-gara siapa? Gara-gara istrinya Fir'aun. Jadi ini salah satu strategi ya. Jadi dakwah kepada laki-laki yang mungkin keras, sekeras Umar itu bisa jadi mudah kalau melalui saudarinya, melalui anak yang perempuan atau melalui ibunya. Ya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab ini menyebabkan goncangnya kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin merasa dipermalukan. Karena Umar ini adalah tokoh sentral di Mekah. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ya. An-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang, beda-beda kualitasnya. Manusia itu ada yang emas, jumlahnya sedikit, ada yang perak, agak banyak sedikit, ada yang besi, seng, banyak jumlahnya. Ya. Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang menjadi pembesar di masa jahiliyah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ia pun akan menjadi tokoh besar di dunia Islam. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza faqih, jika ia belajar. Umar bin Khattab di zaman jahiliyah menjadi tokoh, menjadi pendekar. Ketika masuk Islam pun beliau menjadi tokoh terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa syaratnya? Beliau belajar kepada Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan beliau belajar kepada Rasulullah SAW, ikut kajian Nabi, sehari ngaji, sehari cari nafkah. Karena beliau harus menghidupi anak istrinya, gantian dengan tetangganya. Jadi ketika beliau tidak datang, beliau bertanya kepada tetangganya, pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan dari Rasul? Ya, hampir seminggu selang-seling. Berarti 3-4 kali sepekan, ya, tidak seminggu sekali. Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah Umar bin Khattab. Umar bercerita, ya, dalam riwayat tersebut Umar bercerita, Umar mengingat-ingat orang yang paling kejam perlakuannya kepada Nabi SAW. Diingat-ingat siapa yang paling kejam kepada Rasulullah. Beliau ingat Abu Jahal orangnya. Setelah masuk Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi, Umar langsung mendatangi Abu Jahal, mengetuk pintu rumahnya. Lalu kemudian Abu Jahal membuka pintunya, menyambutnya dan bertanya, ada apa dengan wahai Umar? Abu Jahal belum tahu kalau Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Terang-terang Umar bin Khattab mengatakan, aku sudah masuk Islam, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan membenarkan apa yang dibawanya. Abu Jahal marah, membanting pintu, lalu kemudian mengucapkan kepada Umar, semoga Allah menceraikanmu dan apa yang engkau bawa. Kemudian Imam Ibnu Jauzi juga meriwayatkan, Umar menjelaskan dahulu kalau ada orang yang masuk Islam itu langsung dipukul rame-rame, ya. Dan orang yang dipukul kalau dia punya kekuatan dia akan membalas. Tapi ketika aku masuk Islam, kata Umar bin Khattab, ya, aku datangi orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada Rasulullah, pada Abu Jahal. Beliau juga datang kepada pamannya yang masih musyrik, yang bernama Al-Ashi bin Hashim, ya.
tak berani memukul Umar bin Khattab. Biasanya kalau ada orang masuk Islam dipukul, tak ada yang berani memukul Umar bin Khattab. Pamannya sendiri nggak berani dengan keponakannya. Ketika diberitahu, wahai paman, aku sudah masuk Islam, pamannya langsung masuk ke rumah, tak berani. Bisa dibayangkan ya betapa wibawanya Umar bin Khattab. Bukannya dipukul malah masuk ke dalam rumah. Selain itu Ibnu Hisam, salah seorang penulis kitab Sirah, dan Ibnu Jauzi mengisahkan kisah Umar yang lain. Umar bin Khattab mendatangi seorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, ya, seorang Quraisy yang kalau sekarang namanya apa ya, ember mulutnya, gitu ya, gampang sekali, mudah sekali membagikan info, ya. Jadi Jamil bin Ma'mar itu terkenal ember mulutnya. Ketika diberitahu kalau Umar itu masuk Islam, dia langsung berteriak, mengatakan kepada orang-orang Makkah, Umar masuk Islam, Umar pindah agama baru, Umar pindah ke agama baru, begitu. Lalu kemudian Umar dari belakang mengatakan, kadzabta, kamu bohong, saya masuk Islam, ya, bukan pindah ke agama baru, ya. Jadi tujuannya agar Umar dikeroyok, gitu. Tapi nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.